Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hadis selanjutnya di Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala adalah hadis yang ke-247 dalam bab fasril haji ilal umrati, penghapusan ibadah haji menjadi ibadah umrah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ihlal, yaitu talbiyah awal dengan suara yang keras. Ini dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Isi talbiyahnya adalah haji, dan tidak ada bersama satupun dari mereka hewan hadyu, hewan yang dihadiahkan untuk tanah haram, selain dua orang, Nabi dan Tolhah. Ali radhiyallahu anhu tiba dari negeri Yaman, dan dalam talbiyah awalnya Ali mengatakan, saya berihlal sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat untuk menjadikan haji mereka sebagai umrah. Akhirnya para sahabat tawaf, kemudian mencukur pendek rambut kepala mereka, dan mereka telah halal, telah terlepas dari kondisi ihram. Kecuali orang yang membawa hewan hadyu. Maka sejumlah orang yang membawa hewan hadyu ini berkomentar, apakah kita akan pergi ke Mina nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah dalam keadaan zakar salah satu kita meneteskan air mani, yaitu setelah melakukan hubungan badan dengan istri. Perkataan ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi respon, seandainya aku bisa memutar waktu ke belakang, tentu aku tidak akan membawa hadyu, dan seandainya bukan karena aku membawa hadyu, tentu aku akan tahallul. Sedangkan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengalami haid. Akhirnya beliau mengikuti semua rangkaian kegiatan ibadah haji. Hanya saja beliau Ibunda Aisyah tidak tawaf mengelilingi Ka'bah. Tatkala beliau telah suci dari haid dan tawaf mengelilingi Ka'bah, Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mereka orang-orang berangkat pulang dengan membawa haji dan umrah, sedangkan aku hanya membawa haji saja. Akhirnya Nabi perintahkan Abdurrahman ibn Abi Bakar untuk pergi bersama Ibunda Aisyah ke Tan'im, lantas Ibunda Aisyah umrah setelah haji. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di antara pelajaran hadis ini adalah disyariatkannya mengeraskan suara saat talbiyah. Karena Jabir menyampaikan bahasanya Nabi melakukan ihlal, dan ihlal itu hanya ada dengan mengeraskan suara. Dan menurut mayoritas para ulama, ihlal yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu adalah haji dan umrah dalam keadaan qiran. Kemudian hadis ini dalil bahasanya seorang itu boleh berhaji meskipun dia tidak membawa hewan hadyu. Dan hadis ini dalil disyariatkannya membawa hewan hadyu dari luar tanah haram sampai disembelih di tanah haram, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dalil bolehnya niat haji secara mutlak, bolehnya niat haji tanpa memberikan rincian lebih lanjut, tanpa menyebutkan jenis nusuknya, apakah ifrad, qiran atau tamattu. Karena Ali radhiyallahu anhu beliau ihlal talbiyah dengan talbiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Ali tidak tahu bagaimanakah talbiyahnya Nabi. Dan hadis ini dalil bolehnya talbiyah atau ihlal dengan bentuk nusuk yang dikaitkan dengan nusuk dan ihram orang lain. Sehingga jika seorang mengatakan Allahumma labbaik nusukan kama labba fulan, Allahumma labbaik, ya Allah aku berniat melakukan jenis ibadah haji sebagaimana ibadah hajinya fulan, maka ini satu hal yang boleh dilakukan dengan syarat ketemu dengan fulan dan komunikasi dengan fulan sebelum haji sehingga tahu apa niatnya. Kemudian hadis ini dalil siapa yang tidak membawa hewan hadyu dan berniat haji ifrad,
disyariatkan untuk mengubah niatnya jadi dari haji ifrad kepada haji tamattu', sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum hal ini sebagaimana kata Imam Ahmad adalah dianjurkan dan tidak wajib. Dan inilah pendapat yang benar dalam masalah ini. Kemudian hadis ini dalil disyariatkannya tawaf, dan tawaf adalah bagian dari umrah. Dalam hadis ini terdapat dalil disyariatkannya cukur pendek setelah umrah. Dan menurut mayoritas para ulama, cukur pendek setelah selesai umrah adalah salah satu syiar dalam ibadah manasik dan salah satu kewajiban. Kemudian dalam hadis ini hanya disebutkan cukur pendek tanpa gundul pelontos, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat karena selesai umrah dengan haji ketika itu dekat. Karena Nabi SAW sampai ke Mekah itu tanggal 4 Dzulhijjah. Sedangkan haji, rangkaian ibadah haji dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah. Sehingga para sahabat hanya cukur pendek dengan tujuan supaya rambut kepala mereka sudah cukup lebat saat haji. Dan hadis ini dalil bahasanya orang yang berhaji dengan model tamattu' setelah selesai umrah maka dia halal dari ihramnya, tentu setelah tawaf, sa'i dan cukur rambut. Kemudian perlu ditegaskan bahasanya perkataan para sahabat, apakah kami pergi ke Mina nanti untuk ibadah haji dalam keadaan sebagian kami habis hubungan suami istri? Perlu ditegaskan bahasanya ini adalah pertanyaan tentang sebab disyariatkannya hukum. Dan bukanlah yang dimaksudkan oleh hadis menentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini dalil bolehnya menggunakan kata-kata andai, asalkan andai di situ bukan dalam rangka menentang takdir atau tidak mau menerima dan tunduk dengan takdir. Kemudian hadis ini dalil bolehnya orang merasa sedih dengan apa yang telah terjadi jika apa yang telah terjadi itu ternyata menyebabkan hilangnya sebuah maslahat dan sebuah ketaatan yang semestinya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini dalil bahasanya wanita yang mengalami haid dalam keadaan ihram, maka haid itu sama sekali tidak mempengaruhi ihramnya. Kemudian hadis ini dalil bahasanya wanita haid boleh melakukan semua yang dilakukan oleh jamaah haji selain tawaf mengelilingi Ka'bah. Sehingga hadis ini dalil tidak disyariatkannya tawaf mengelilingi Ka'bah bagi wanita yang dalam kondisi haid. Sehingga hadis ini dalil bolehnya tawaf mengelilingi Ka'bah bagi orang yang dalam keadaan suci. Dan perlu diketahui sebagaimana pendapat mayoritas para ulama bahwasanya model haji yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah adalah qiran dan bukan ifrad. Karena Nabi SAW telah menjelaskan kepada beliau bahasanya beliau terhitung mendapatkan haji dan umrah. Kemudian hadis ini dalil pendapat mayoritas para ulama bahasanya orang yang berhaji dengan model tamattu' dia melakukan 2 kali tawaf, yaitu tawaf untuk umrah, kemudian tawaf untuk haji. Kemudian hadis ini dalil disyariatkannya muhrim, disyariatkannya wanita pergi ditemani oleh muhrim. Karena Nabi SAW memerintahkan Abdurrahman ibn Abi Bakar untuk menemani Ibunda Aisyah pergi ke Tan'im. Dan hadis ini dalil bahasanya penduduk Mekah atau orang yang stay dan tinggal di Mekah jika ingin nusuk, jika ingin melakukan ibadah umrah misalnya, dia bisa pergi ke Tan'im yang merupakan tanah halal paling dekat di kota Mekah. Tidak boleh bagi penduduk Mekah untuk ngambil ihram umrah dari Mekah. Karena orang yang umrah demikian juga itu harus mengumpulkan 2 tanah halal dan tanah haram. Sehingga harus keluar dulu ke tanah halal, baru kemudian masuk ke tanah haram. Demikian kandungan hadis ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.